Abdullah Nabi kekasih Allah manusia yang ku cinta manusia yang ku puja biasa. Masya Allah, luar biasa. Semoga seluruh jamaah yang hadir hatinya terang, pikirannya terang, dan kelak bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Melanjutkan tentang bab akikah tadi. Ketika seseorang sudah mengakikoi, apa sudah cukup toh Gus? Perjuangannya untuk menyelamatkan anaknya atau perjuangannya untuk menjadikan anaknya ini orang yang soleh atau orang yang solihah, apa cukup?
mengingat apa yang pernah didhawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hakul walad ala waladi, hakul walad ala walidihi ayyuksina ismahu wa yuksina adabahu. Belum cukup ketika kita sudah mengakekoi, belum cukup. Kita itu sebagai orang tua wajib memberikan nama yang baik terhadap anak kita. Lah alhamdulillah Pak Sugianto sudah berusaha memberikan nama yang baik. Ahmad Ziandra Sugianto. Sugianto diambil dari nama beliau. Sudah ada Ahmadnya, itu bagus itu. Besok nama Ahmad Muhammad ini kalau waktu umatnya Rasulullah dipanggil itu, nanti yang mengangkat kepalanya duluan ini ya yang ada Ahmad sama Muhammadnya ini. Luar biasa ini, Masya Allah, alhamdulillah. Nama yang baik sudah, ayyuksina ismahu sudah. Kemudian wa yuksina adabahu. Nah ini PR-nya Pak Sugianto. Gimana nanti kedepannya anak ini diajari adab yang baik, akhlak yang baik. Makanya waktu saya datang ke sini, wah, dikasih tahu, Gus itu bego saya, itu HD saya. Saya masih diem. Pertanyaan saya langsung, anak jenengan berapa Pak Sugianto? 3 Gus. Di mana sekarang? Yang satu ini yang pertama sekolah dokter di Surabaya, yang ini masih di Al Azhar, yang ini ya ini yang ketiga. Oh, bagus. Sekolahnya tinggi semua. Lah Pak Sugianto waktu itu tak tanya, Pak Sugianto jenengan tamat apa? Saya itu mungkin SMP nggak tamat, Gus. Tapi beliau dengan keadaan beliau seperti ini, beliau memikirkan pendidikan anaknya, adabnya anaknya. Bahkan ini Ahmad Ziandra ini Sugianto, Ahmad Ziandra Sugianto ini tadi sudah tak pesen, besok kalau anak ini sudah tamat SD atau tamat SMP harus dikirim ke pondok saya nanti. Tak minta ini anak. Tujuannya apa? Karena itu kewajibannya Pak Sugianto. Kewajiban beliau itu memberi nama yang baik, kemudian wa yuksina adabahu, memberikan adab yang baik. Lah banyak orang itu kadang terlena, yang dipikirkan saya besok itu bisa meninggalkan apa ya terhadap anak saya. Mungkin kekayaan berapa, mungkin nanti tak tinggali mobil berapa, tak tinggali rumah berapa. Akhirnya masalah adab, masalah akhlak ini tertinggal. Padahal besok itu yang akan ditanyakan oleh malaikat yang diutus oleh Allah ini tidak ada. Kamu pernah ditinggali mobil berapa oleh orang tuamu? Kamu pernah ditinggali bego berapa umpamanya? Kamu pernah ditinggali rumah berapa? Tidak. Tapi besok itu yang akan ditanya, gimana kamu itu pernah diajari adab, pernah diajari akhlak oleh orang tuamu. Sejalan dengan apa yang dijauhkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah mengatakan, adib ibnaka, ajarilah adab, ajarilah akhlak terhadap anakmu. Jadi panjenengan-panjenengan semua nggak usah sedih. Waduh Gus, saya ini besok itu ninggali anak saya apa? Nggak usah dipikirkan. Penting kok anak itu diajari adab yang baik, insya Allah hidupnya pasti akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innaka mas'ulun anhu mada adab tahu. Karena apa? Kok kita itu harus mengajari adab anak kita itu apa? Contoh kecil, itu ada Pak Danrem, itu ada Pak Kapolres, Ayo Salim, itu ada Pak Ustadz Salim. Oh, Salim tahu Salim ya? Nah, itu ada orang tua, kakinya jangan di atas apa? Ini penting. Bahasanya yang rapi, bahasanya gini, ini penting. Karena besok itu fa innaka mas'ulun anhu mada adab tahu, mada adab tahu. Besok itu kamu itu akan ditanya. Besok itu akan ditanya dengan apa kamu mengajari adab. Jadi kamu itu mengajari adab itu dengan apa? Besok ditanya. Pak Sugianto itu ditanya besok. Kemudian wa mada alam tahu, dan dengan apa kamu mendidiknya. Nah makanya saya cocok di tengah kesibukannya Pak Sugianto yang kerjanya luar biasa, pekerjaannya luar biasa, memikirkan pendidikan anak-anaknya ini dengan luar biasa. Gimana pendidikan anak saya itu lebih tinggi daripada saya.
Gimana pengetahuan anak saya itu lebih tinggi daripada saya? Nah ini istimewa. Kalau bicara masalah rezeki atau apa, itu sudah dijamin oleh Allah. Bahkan besok anak-anak kita itu juga akan ditanya, wa huwa mas'ulun an birrika wa ta'iyatihi laka. Besok itu anak-anak kita akan ditanya, dia anak kelak itu akan ditanya tentang bakti dan taatnya kepadamu. Nah, makanya ini ikhtiarnya Pak Sugianto ini belum selesai. Besok beliau itu masih ditanya, anaknya diajari adab seperti apa, diberi ilmu seperti apa. Besok akan ditanya. Loh Gus, tapi kalau anak itu kita bekali adab saja, gimana? Wong hidup itu juga butuh uang. Bahkan rukun Islam yang nomor 5 itu juga butuh uang. Untuk haji kan butuh uang, gitu kan? Itu sudah ada jatahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejalan dengan apa yang didawuhkan oleh Allah di dalam surat Hud. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seluruh makhluknya Allah yang bergerak, yang bernyawa di bumi ini, semua rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Baik itu, makanya baik itu yang berakal maupun tidak berakal. Makanya semut ada rezekinya sendiri, ular ada rezekinya sendiri, singa ada rezekinya sendiri. Kita semua ini seburuk apapun keadaan kita kan alhamdulillah, kita saat ini juga masih bisa hidup, kita masih menemukan nasi, kita masih menemukan minum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seluruh makhluknya Allah yang bernyawa, yang bergerak di bumi ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan Allah mengetahui dia itu mau tempatnya di mana, di laut, di bumi, di darat, di mana saja Allah mengetahui. Kullu fi kitabim mubin. Dan semua jatah orang tersebut ini semua sudah tertulis di dalam kitab yang nyata, yakni Lauhil Mahfud. Makanya besok itu pertanyaannya bukan kita itu mampu meninggali harta berapa, atau meninggali kendaraan berapa, atau meninggali mobil berapa, tapi gimana kita sudah mendidik akhlak yang baik, gimana kita bisa menyekolahkan anak kita yang baik, pendidikan yang baik, moralnya bisa baik. Semoga berkah dari acara ini seluruh yang memiliki keturunan ini anaknya ditakdir memiliki akhlak yang baik. Amin Allahumma amin. Lugus, nanti gimana kalau anak saya itu nggak bisa makan atau apa? Loh, selain itu memang sudah dijamin sejalan dengan apa yang didawuhkan oleh Allah di dalam surat Hud itu tadi. Ada ulama yang karismatik namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Ini ulama yang alim, yang terkenal kewaliannya. Beliau itu mengatakan seperti ini. Ya ini kita belajar bareng-bareng ini. Saya sendiri kan punya anak saya cuma masih 1, usianya 3,5 tahun. Nah, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi itu mengatakan seperti ini. Ar-rizqu arba'u darujatin. Rizki itu terbagi menjadi 4 derajat. Yang pertama adalah almal, harta, uang. Almal ini kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, adna darujatir rizki. Ini rizki yang paling rendah. Semisal di antara jamaah ini ada yang, wah gak bisa Gus, sekarang kita itu apa-apa butuh uang. Bener butuh uang, tapi kenapa kata waliullah Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ini adalah adna darajat rizki yang paling rendah? Padahal semua orang butuh uang, tapi kok adna darajat rizki? Kenapa? Ternyata hasil survei membuktikan orang itu baik, dia itu soleh, dia juga bisa dapat uang. Entah itu ulama atau tokoh, bahkan orang jahat pun sekarang juga bisa dapat uang. Bahkan izin orang kafir pun dia juga bisa dapat uang. Dan hasil survei membuktikan sekarang orang Yahudi uangnya banyak-banyak. Bener apa enggak? Makanya kalau menurut ulama-ulama yang
Basiroh, yang terkenal kewaliannya adalah darajati rizki yang paling rendah, karena semua orang potensi mendapatkan uang itu tadi, mendapatkan harta itu potensi semua, bisa semua itu. Nah, di atasnya uang apa? As-sihah wal afiyah, kesehatan. Wal afiyah wa a'la darajati rizki, kesehatan itu ternyata rizki yang paling luhur. Makanya kita itu kerja semangat seperti apa boleh, tapi jangan sampai kita itu melupakan hak-hak kita. Hak-hak kita adalah